Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari ini. Saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas tahtaku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia,
Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya dia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama seluruh pelayan full-timer HKBP Distrik 25 Jambi, saya menyampaikan selamat beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 mulai dari ayat 15 hingga ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Barangkali inilah pertama sekali kita beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di rumah kita masing-masing, dengan tidak mengurangi semangat dan sukacita kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita ini. Namun kita dapat mengkondisikan ibadah atau persekutuan ini sebagaimana biasanya dalam ibadah di dalam gereja. Manakala kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, persekutuan kita ini, ibadah ini akan semakin kusut dan semakin terbuka untuk merenungkan serta menghayati makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita imani bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah merupakan penggenapan rencana keselamatan dan sekaligus mempertegas eksistensi atau esensi daripada Yesus yang agung, yang mulia, dan kekuasaannya meliputi seluruh bumi. Dan peristiwa ini juga merupakan wujud dari janji-janji yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, baik kepada murid-muridnya dan juga kepada khalayak ramai, bahwa ia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus memberi jaminan dan kepastian hidup yang kekal bagi orang-orang percaya. Dalam nats ini dikatakan, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenyataan ini menunjukkan kebersamaan Yesus dengan Allah Bapa dalam persekutuan yang agung dan mulia. Demikian jugalah orang-orang percaya kelak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan yang agung dan mulia tersebut. Dengan demikian, bahwa kenaikan Yesus juga memberikan jaminan akan terwujudnya apa yang diharapkan oleh orang-orang percaya. Bahwa tempat atau identitas orang percaya bukanlah di dunia yang fana ini, melainkan adalah surga yang kekal, tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus dengan kembalinya Yesus ke surga. Maka pengharapan orang-orang percaya semakin jelas, karena pengharapan orang percaya tersebut kepada Yesus bukanlah hanya dalam hidup di tengah-tengah dunia ini saja. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, jika hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, atau di tempat yang kekal, atau identitas yang kekal, itulah tujuan daripada orang-orang percaya. Kepergian Yesus dari bumi atau dari antara manusia bukan berarti terputusnya hubungan kita dengannya. Namun saudara-saudaraku, kenyataan ini membukakan babak baru bagi peran dan peranan baru bagi murid-murid maupun orang-orang percaya pada masa kini untuk suatu tugas yang agung dan mulia, yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dalam menyikapi amanah ini, orang percaya perlu mengingat serta menghidupi beberapa hal. Yang pertama, bahwa tugas memberitakan Injil adalah kewajiban dan tanggung jawab iman semua orang percaya,
Orang percaya tidak boleh menolak dan tidak boleh tidak memberitakan Injil, karena melakukan amanah Tuhan Yesus Kristus adalah ciri dan tipe orang-orang percaya. Memberitakan Injil dengan berbagai rupa-rupa kegiatan, dengan berbagai gaya, berbagai cara, baik secara oral, sikap dan perilaku sehari-hari, dan juga dengan kegiatan atau aksi-aksi yang konkret. Dalam hal ini, memberitakan Injil juga dapat dilakukan melalui media-media atau media konvensional dan juga media baru melalui alat-alat teknologi atau digital lainnya. Hal itu dapat digunakan untuk mewujudkan amanah Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dalam menjalankan tugas pewartaan Injil, Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa dan berbagai-bagai talenta kepada orang-orang percaya untuk melakukan berbagai mukjizat-mukjizat. Namun segala talenta atau kemampuan berbuat keajaiban tersebut hanyalah instrumen yang dapat mendukung upaya pemberitaan tersebut. Apapun yang diperbuat seturut dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka memberitakan Injil, dan siapapun yang melakukan pemberitaan Injil tersebut, tujuan utamanya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Menjadi perhatian juga bagi orang-orang percaya, bukan kegiatan atau aksi-aksi yang bersifat sensasional tersebut menjadi fokus dan tujuan dalam memberitakan Injil. Dan janganlah yang memberitakan Injil itu sendiri menjadi agung dan mulia, akan tetapi Yesus Kristus itulah yang harus dimuliakan dan dipercayai. Karena apa yang dikatakan di dalam nats ini, siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang ketiga, saudara-saudaraku, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan, yakni memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua ciptaan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa manusia bukanlah sebagai makhluk yang tunggal di dunia, namun manusia sebagai alat dan perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk melaksanakan pemeliharaan, melaksanakan perawatan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Sejak semula Tuhan Allah menciptakan semuanya baik adanya dengan keanekaragaman hayati yang saling mendukung, saling menopang, dan saling menguntungkan. Namun sangat tragis, oleh karena keserakahan dan ketamakan manusia, segala ciptaan Tuhan menjadi rusak. Dan untuk itulah orang-orang percaya itu dipanggil untuk mewartakan berita sukacita kepada semua makhluk dengan merawat, melestarikan, dan berusaha mengembalikan semua ciptaan Tuhan pada esensi dasarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam upaya mewujudkan misi memberitakan Injil, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa tantangan. Berbagai masalah dan penolakan acap terjadi oleh karena ketidaksukaan dunia terhadap upaya menyelamatkan dunia yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun pada orang-orang percaya bahwa
hambatan-hambatan itu bukanlah menyurutkan motivasi, bukanlah menyurutkan semangat kita untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Mungkin saja penolakan itu terjadi dengan gaya atau cara yang dilakukan pemberitaan Injil itu yang dianggap tidak ideal, yang dianggap tidak relevan, bahkan sering dituduh adalah monoton. Namun bagi orang-orang percaya itu, sekali lagi, keadaan tersebut tidak dapat menyurutkan semangat kita, tidak dapat menyurutkan komitmen kita, tidak dapat menyurutkan konsistensi kita, melainkan menjadi motivasi untuk semakin berusaha melakukan yang terbaik dengan senantiasa menghidupi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16b. Tuhan Yesus sendiri tahu kesulitan apa yang akan dihadapi orang-orang percaya dalam rangka memberitakan Injil di dunia. Maka Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Sebaliknya Tuhan Yesus menjanjikan campur tangan penyertaannya. Dan dia berkata, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenyataan inilah yang menjadi jaminan dan dorongan bagi kita, bagi gereja masa kini, bagi orang-orang percaya, bagi pribadi-pribadi, agar tetap bergairah melakukan amanah Tuhan Yesus Kristus lewat berbagai kegiatan, baik perbuatan-perbuatan konkret, khususnya dalam kondisi kita sekarang ini, di mana kita mau memberitakan dan terbuka memberitakan Injil kepada sesama lewat kepedulian kita dan keterbukaan kita berbagi dengan sesama dalam situasi menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Tidak putus-putusnya kami bersyukur dan memohon kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan maha baik dan berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur dalam situasi yang kami hadapi ini. Tapi kami telah disapa oleh Tuhan lewat firman dan dengan ibadah untuk memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kami di tengah-tengah keluarga menjadi suatu yang meneguhkan, menghibur kami dan menguatkan kami dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan. Dan dengan firman Tuhan yang telah menyapa kami, dengan amanah yang Kau berikan kepada orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, berita kesukaan, berita yang dapat menguatkan. Kiranya kami dapat melakukan dengan berbagai-bagai cara, khususnya dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan oleh karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kami bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang mengalami kesulitan,
dengan peduli dan terbuka berbagi bersama-sama. Berikan semangat dan kegairahan agar kami tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik sebagai bukti daripada Injil Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa kami ini yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dan dengan sukacita kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga.
Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayanan-pelayanan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pimpinan gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.